Ini minum buat dia. Kenapa aku? Iya. Bukan. Kenapa aku? Ibu minum dulu ya. Ya kenapa aku? Apa itu? Mami, Muntahin aja kalau emang nggak mau. Roy, tolong aku, Pak Roy. Iya. Tolong aku. Baik, Siksa baik. sakit badanku semua ini. Kenapa aku, Pak Roy? Minta gloves. Tolong Dipakai aku. lagi. Ibu dipakai lagi. Masyarakat zaman dulu percaya bahwa rempah-rempah yang dihasilkan dari bumi dan zaman dulu banyak khasiatnya untuk menghalau panas ketika anak panas ataupun juga menghindarkan energi negatif dari makhluk halus berupa hantu. Jadi, di sini saya akan membuat satu racikan yang base turun-menurun yang masih konon kabarnya masih dipakai di pelosok daerah tertentu. Seperti bagian utara, bagian timur Indonesia. Mereka masih percaya dengan kunyit yang dilarutkan ke dalam air, ditambahkan air secukupnya, dan ini bisa jadi karena baunya itu bikin pusing makhluk halus. Menyengat ya? Iya, karena menyengatnya itu loh. Saya butuh lagi yang banyak. Biasanya untuk kesehatan juga kunyitnya dicampurin sama madu dan telur. Oh, Itu diminum. untuk diminum. Tetapi untuk yang menghalalkan hantu, bubuknya bisa ditebar. Itu kenapa ya? Bu Nazila. Saya akan masuk lagi nih. Iya, aku Bu Nazila. Ya, sabar ya Bu. Bu, kenapa Bu? Ibu Ada yang kayak remas badan aku. remas. Badanku kayak diremas gini. Remes. Di itu. Tangan. Iya. Tangannya di sebelah mana? Duh, jadi itu aku giniin. Nggak gerak. Kenapa ya kayak di Iya. bekap gitu. Saya takut ada yang masuk lagi nih. Kenapa badanku kayak dibekap gitu ya? Nggak apa-apa. Ini saya bantu kamu nih justru. Tolong aku, Bang Roy. Iya. Kok Roy, Sabar tolong ya. aku, Kok Roy. Ibu minum dulu deh. Pelan-pelan Ibu ya. minum dulu mau? Enggak? Hah? Nggak ada nafsu minum aku. Aku nggak haus. Iya, Ya oke. nggak apa-apa. Untuk Nggak efek merasa shock aus. trauma, jadi biasanya kita kekurangan cairan. Ketika kita kekurangan cairan, gangguan halusinasi dan kurang fokus. Jadi ibu turutin deh kata saya, minum dulu dikit. Ibu minum dikit dulu. Biar fokus lagi. Biar bisa... Bu, Ini minum siapa? ah saya. biar Oke. energinya ada lagi That's okay. untuk I need menghalau to yang water. mau masuk ke dalam badan ibu. Ya, ibu minum dulu. Kenapa airnya warna begini? Itu namanya air mineral, Bu. Emang begitu semuanya. Kunyit. Kak Roy. Roy. Serius loh, aku takut. Oh, no, it's okay. Canda. Ibu minum dulu, Bu. Warnanya air beda. Ini air yang beda. Ah, Bukan, itu air ibu, dia. Ibu minum ini tadi. Kak Roy, kalau kayak gini kegunanya bisa buat menghalau santet juga nggak? Bisa, tapi jangan diairin. Jadi dia Ditaburin, serbuk aja. bubuknya ditaburin di beberapa sudut rumah yang dianggap berhantu. Karena bubuk kunyit itu bau banget kalau untuk makhluk halus. Oh. Ini pelajaran juga nih buat pemirsa di rumah kalau bubuk kunyit ini bener-bener ampuh banget untuk menghalau Kenapa aku kayak setan-setan dibekap arwah. gitu ya? Kayak dibekap aku. Tapi itu hanya bubuk kunyit aja kok. Bubuk Bukan, kunyit. bukan Gitu ya? kunyitnya. Bukan kunyitnya, kalau bisa bubuk kunyitnya tuh sampai di blender sampai jadi bubuk. Gitu. Itu ampuh banget. Nih, Kayaknya bau banget. What? Kayaknya apa? What? cepet-cepet di cleansing deh. Saya khawatir dia masuk lagi nih. Okay, well, I have to put in here. Oke. So, Bu, Iya. excuse me, what? Gitu kan. Bagi dong. Coba. Ini boleh dibuka maskernya sedikit? Iya boleh. Mohon maaf ya Bu, saya minta izin. Maaf banget, maaf. Mohon maaf ya.
Ibu jangan melotot. Boleh rambutnya diatasin. Mungkin I have to need you help. I mean like help me. Make sure dia nggak akan melukai aku. Permisi ibu ya. Permisi. Tahu dong, pernah lihat gak zaman dulu orang melakukan tradisi seperti ini? Oh my god, sorry bu, maaf bu. Maaf ya, tahan ya, tahan. Oh my god. Tahan dengan baunya ya, tahan banget. Ini baunya menyengat banget ya, Roy? Banget. Makanya orang-orang tuh selalu pakai kunyit untuk berbagai kesehatan dan menangkal. Merem. Keterlaluan. Siapa? Siapa yang keterlaluan, Bu? Keterlaluan. Siapa yang keterlaluan? Keterlaluan. Ini Ibu Nazila kan? Aku Maisaro sudah tersiksa Nih, karena di kalian. Oh my god. Keterlaluan. Kamu ini Keterlaluan aku ini ya Sarah, kayak lihat siksa aku dan istriku. I need tissue, I think. tisu kering. Tisu kering. Mbaknya merem ya. Susu 1, 2, 3 merem ya. Masukkan loh. Saya ini niatnya bantu loh ya. Kamu jangan nangis. Baiklah. Aku akan pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan. Aku sudah tidak tahan. Aduh. Enak nggak? Waduh. Enak, aku Bu? sudah tidak tahan. Maisaro enak? Baiklah. Aku akan keluar. Baiklah. Aku akan pergi. Mess up everything. She's so yellow. Yes. Welcome back. Ibu, Iya. Ibu Nazila. Iya. Kenapa, Pak? Ibu merasakan sesuatu nggak tadi? Sakit ini, Is Pak. he okay Sekarang now? Ibu merasakan sesuatu I think nggak? so. Ini sakit. Itu terasa sakit sekarang? Sakit banget, Di kayak ada muka yang Ibu ngerasain sesuatu nggak? kayak ada yang keluar gitu, apa ya? Apa yang Kayak ada keluar? yang cabut rambut aku gitu. Ada yang narik gitu? Ya kayak ada yang narik ke atas rambut, kenapa ya? Sekarang gimana rasanya? Sakit ini. Saya berharap Ibu Nazila dapat hidup baru setelah ini melakukan banyak perbuatan baik terhadap anak-anak, siapapun anak-anaknya, anak-anak tunawisma, anak-anak yang berkebutuhan khusus, lakuin segera. Iya, aku mau. Ya, fokus di situ. Iya, aku ya. mau. Kebaikan-kebaikan Aku ini mau, kok. justru akan membuat Ibu melepas apa yang telah lakukan ke tetangga Ibu. Aku mau. Semua yang di tetangga itu bisa hilang, akhirnya di rumah Ibu juga bisa tenang kondisinya. Aku mau. Keadaannya keluarga juga akan jauh baik-baik Aku aja. mau apa aja itu Tadi yang seperti bisa. apa yang dikatakan Roy, jangan lupa untuk berbuat baik, terutama Ya, terhadap aku mau. anak-anak ya. Terakhir, Ifni ada yang mau disampaikan? Buat ibunya, Iya. lebih kalau Ifni bilang mulai sekarang ibu lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan karena efeknya itu pasti berimbas ke diri Iya. kita sendiri. Iya. Ya. Aku mau. Dan satu lagi tambahan dari saya, berbuat baik tanpa pandang bulu. Anaknya siapa dan anaknya seperti apa. Iya. Ya. Iya. Itu aja dari Roy Kiyoshi hari ini. Baik, Ibu. Ya. Saya Kejahatan yakin dibalas dengan kebaikan, iya, Ibu. dia Iya, bisa. aku mau. Saya Yang yakin penting dia aku bisa. Bisa, ya. selamat dari gangguan-gangguan roh jahat itu. Baik. Yang penting udah nggak ada lagi gangguan-gangguan itu di rumah aku yang menyeramkan, menyakitkan, Dan- menakutkan. Ya, Ibu Nazila. Iya. Dan jangan lupa satu hal, ketika Anda mulai diteror lagi, sediakan langsung bubuk kunyit, nggak usah dikasih air lalu tebarkan
di Sudut-sudut sudut-sudut rumah. Oh, iya, Dan iya, jangan lupa iya. berdoa sesuai dengan keyakinan kamu Iya. dan yakinin semoga yang buruk-buruk mental dari rumah kamu, ya. Iya. Itu aja dari saya. Iya, Terima kasih Ibu Nazila, mudah-mudahan cerita Ibu menjadi inspirasi dan pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini bahwa hidup bertetangga kadang-kadang ada selisih paham tapi tidak seharusnya mengambil keputusan untuk justru saling mencelakai. Terima kasih Anda sudah meninggalkan studio. Iya, terima kasih. Makasih, Mbak. Mbak, Ibu, terima kasih. makasih. Ya, Roy. sama-sama. Sama-sama. Dengan kejahatan, maka Anda akan terkunci dalam lingkaran setan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku berperilaku aneh setelah mendapatkan bisikan gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Asep. Selamat malam Mas Asep. Selamat malam, Pak. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Oke, jadi awalnya ini saya mengalami sakit flu. Tapi dokter itu langsung memvonis kalau misalkan saya ini terkena penyakit sinus. Oke. Dari penyakit sinus ini, saya selalu mendapatkan bisikan. Nah, bisikan saya ini yang untuk menyuruh saya mengambil pakaian dalam wanita. Nah, sejak kapan bisikan itu ada? Sejak saya mengalami penyakit Setelah sinus sakit ini. itu? Ya, betul. Bisikannya seperti apa? Suara laki-laki, perempuan? Suara ambil, hirup. Jadi pakaian dalam wanita itu saya ambil, lalu saya hirup. Anda dapat dari mana pakaian dalam wanita? Saya ambil yang tetangga saya ya, pokoknya yang bergelantungan, yang masih ada bercaknya itu saya ambil. Nyolong jemuran maksudnya? Ya, betul. Untuk Anda cium-cium? Ya, Setelah itu ada efeknya dengan sakit yang dirasain? iya. Jadi setelah saya mendapatkan bisikan, saya lakukan itu, lalu setelah saya hirup, itu menjadi lebih rileks, lebih tenang, dan gairah seksual saya lebih meningkat. Sinusnya sembuh? Bikin rileks saya, Mas. Bikin tidak merasakan Iya, sakitnya? jadi anggapnya saya ini tidak memiliki sakit apapun. Pernah nggak ada bisikan tapi nggak diturutin? Itu jadi sesak napas dan sakit banget gitu, sampai sakit kepala saya. Saya pernah tahan, tapi saya tidak bisa tahan itu. Jadi Anda ikuti terus? Iya. Pernah ketahuan atau ada orang yang melihat? Nah, jadi untuk menghindari saya ketahuan sama masa, saya buka usaha laundry, Mas. Hah? Saya buka usaha laundry, lalu setiap ada pakaian wanita, itu saya ambil, saya hirup, lalu saya kumpulkan pakaian dalam tersebut. Mas Bayu, bentar. Silakan Ifni. Oke, Mas, pekerjaan sehari-harinya kan tukang laundry ya? Ya, jadi pakaian darah itu yang ada bercak-bercaknya, saya ambil, lalu saya hirup. Hanya itu yang bisa bikin saya tenang. Sampai sekarang masih sering Sampai dilakukan? saat ini. Sampai detik ini Sampai laundry masih detik ini. jalan dan pakaian dalam wanita yang masuk ke laundry Anda hirup? Ya, betul. Oke, bentar Mas Bayu, boleh tanya satu kali lagi? Silakan. Oke Mas, setelah mencium itu kan katanya lebih rileks ya. Ada nggak kayak hal-hal di luar nalar, bukan di luar nalar ya, kayak yang melampaui batas yang Mas lakukan setelah mencium itu? Tidak ada lagi selain itu obatnya. Hanya itu aja. Oke. Nggak pernah coba ke dokter? Sudah saya dikasih obat resep ini, tapi itu tidak menyembuhkan saya. Sinusnya udah diperiksa lagi? Sudah diperiksa dan saya divonis sinus itu sejak 4 tahun ke belakang ini. Jadi saya melakukan itu sudah kurang lebih 4 tahun lebih. Itu biasanya bisikannya datang setiap seminggu sekali, tiap hari, sebulan sekali? Kurang lebih saya melakukan itu seminggu 2 kali ya. Dan itu wajib harus saya lakukan. Boleh diceritain nggak ke kami semua mungkin ya, apa sensasinya rasa menghirup pakaian dalam wanita bekas dong? Iya. Apa sensasinya? Jadi setelah saya hirup itu, yang pertama saya lebih tenang, saya lebih rileks, dan daya tingkat seksual saya itu lebih meningkat lagi. Pakaian dalam yang seperti apa sih yang dihirup? Celana dalam wanita. Oke, celana dalam itu yang bentuknya bersih? Ya, enggak, bercak-bercak darah itu. Ada bercak-bercak? Ya, itu yang saya hirup. Maksudnya yang
cewek yang menstruasi gitu? Iya, betul. Maaf, masnya sudah beristri? Sudah, Istri tahu? istri tidak tahu. Pakaian dalam istri juga dihirup? Tidak. Pernah coba? Pernah coba, tapi tidak ada efeknya. Hah? Bahkan sinus saya tuh tetap aja masih sakit. Jadi harus orang lain? Ya, harus pakaian orang lain. Oke. Tujuan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Jadi saya pengen bagaimana cara menghilangkan bisikan-bisikan ini. Dan bisikan-bisikan ini siapa sih? Selama Saya ini pengen bisikannya itu nggak pernah munculin wujudnya gitu ya? Tidak pernah. Baik, mudah-mudahan Mas Asep bisa mendapatkan jawaban dan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa benar-benar berhenti dari kebiasaan yang menurut kita semua ini cukup aneh sih ya. Weird banget sih. Weird banget, aneh. Oke, kami akan ajak Mas Asep untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Asep. Tinggal di rumah bernomor 40. Terlahir tanggal 19 Maret 1988. Sosok yang bersemangat dan memiliki firasat yang tajam. Tetapi jalan pikirannya tidak menentu. Dan hatinya tidak pernah tenang. Saya merasakan ada keganjilan dalam jiwa Asep. Dia seperti dikendalikan oleh sosok gaib yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Ada sebuah dorongan yang membuatnya Asep bersikap aneh. Ketika saya melihat Asep, saya melihat genderuwo di belakang punggung dia. Sangat menyeramkan sekali. Banyak bulunya dan berbau busuk. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Asep. Dengan tanggal lahir 19 bulan 3 1988 dan nomor rumah 40. Betul. Asep ada penyakit sinus, lalu kebiasaannya adalah menghirup pakaian dalam wanita yang bekas. Betul. Karena dengan menghirup itu ada sensasi yang bikin lebih rileks dan merasakan sakitnya. Betul. Dan belakangan justru malah buka usaha laundry supaya bisa mendapatkan pakaian dalam wanita dihirup buat supaya tidak merasakan penyakitnya sampai saat ini. Iya, betul. Hal ini dikarenakan ada bisikan-bisikan yang sering didengar. Betul. Untuk ambil, hirup, cium pakaian dalam wanita. Makanya datang ke Menembus Mata Batin supaya bisa menghilangkan bisikan-bisikan itu dan juga menghilangkan kebiasaan aneh ini. Betul. Hirup, cium, dan ambil. Hirup, cium, dan ambil. Ya. Lalu kamu, mohon maaf ya kali ya, ini terlalu vulgar, tapi kita jor-joran aja deh. Ketika mengambil tersebut, lalu kemudian kamu bermar. Ya, jadi setelah saya hirup, itu yang pertama gairah seksual saya itu lebih meningkat. Dan penyakit sinus saya itu sama sekali tidak terasa. Dan saya semakin tenang setelah melakukan bisikan-bisikan itu. Pertanyaan tadi dari Roy adalah, apakah setelah Anda mendapatkan pakaian dalam, Anda melakukan... Ya, Oke. Itu memang, itu gini, itu ada sebutannya fetish fetishisme. Underwear. Iya, fetishisme underwear. Jadi lebih ke arah sana sih. Ya gangguan perilaku, tetapi tidak dibilang ini gangguan kejiwaan, tetapi gangguan perilaku lah yang lebih ke arah sana dan menimbulkan ketagihan. Nah, Asep sendiri karena hobinya yang unik, lalu kemudian saya kok ngerasa liatnya jadi kayak ada genderuwo di belakang kamu ya. Satu hal yang pasti ya, kita udah banyak mengerti dengan kasus-kasus yang banyak genderuwo itu suka dengan wanita ya. Betul. Dan bau-bau darah gitu. Nah,
kebetulan Asepnya sendiri melakukan itu tadinya nggak tahu nih bakalan diikutin yang aneh-aneh. Ya. Untuk menyembuhkannya itu bagaimana Mas Roy? Nah, ya oke, baik, pelan-pelan satu-satu. Jadi saya lihat akar permasalahannya dulu, dan saya sih berharap kamu udah mulai nggak mau cium-cium gitu-gituan lagi sih ya. Ya. Pernah ditolak katanya, bisikan itu nggak diikutin tapi yang ada badannya malah sakit-sakit. Betul. Bisikan ini dari genderuwo yang ikutin dia, Roy. Bisikan ini dari genderuwo yang bisikin dia, namun juga ada sisi manusianya, nafsu manusia, seksual. Tapi saya juga tidak mau mengalibikan si genderuwo adalah salah satu faktor utama penyebabnya. Triggernya justru dari Asepnya Triggernya sendiri. justru jadi dari Asepnya sendiri. Karena Yang ngelakuin kebiasaan semuanya ini. segala macam kan sebenarnya Asep. Kalau kamu nggak mau, toh juga nggak akan mau kan. Ya. Jadi kebiasaan ini malah memancing genderuwo datang dan ngasih bisikan-bisikan gitu kali ya. Iya. Setiap saya sehabis hirup itu sepertinya saya itu tidak memiliki penyakit sinus itu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Itu tersugesti sih. Dan di Jepang sering banget kasus ini. Di Indonesia mungkin masih jarang dan masih tabu untuk dibicarakan. Namun di Jepang itu sangat banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Dan cewek-cewek Jepang risih gitu. Biasanya mereka langsung kalau lihat kamu itu kayak orang psikopat. Terus udah gitu mereka ngerasa kayak kimochi warui gitu, jijikan. Kimochi warui. Kayak orang risih gitu. Oh. Can you imagine your underwear itu Yes. diambil terus gini kayak Ew. ngerasa kayak Just like that. ya Ya kayak gitu. karena ya mereka Aku aja deh. mereka orang Jepang lebih sering kayak gitu. Mereka sembunyiin di situ-situ. Gitu. Nah ini gejala-gejala ini memang udah mulai muncul nih di Indo sekarang. Namun pelan-pelan belum segitu banyak. Banyak kan di Jepang. Serem juga ya, justru jadi ada nggak That's why kenapa, you know what, kenyamanan orang. di Jepang itu juga handphonenya nggak pernah bisa silent untuk shutter. ya karena harus bunyi. Karena harus bunyi. You know what kenapa? Karena mereka suka diem-diem fotoin celana dalam di jalanan. Lagi perempuan lagi cekrek gitu. Makanya dibikin bunyi handphone. Supaya orang Really? aware ya, iya. Iya, itu udah lama handphone banget. tuh Karena harus saya bunyi. sekolah juga dan bergaul dengan mereka. Oh, seperti itu. Walaupun di silent tetap ada bunyinya. Walaupun saya tetap ada Bang bunyinya. handphonenya semua gitu. Untuk Walaupun ada menghindari yang- orang-orang kayak si Asep nih, gitu. Itu handphone, itu pakaian dalamnya harus pakaian dalam bekas. Ya, itu yang masih ada bercak-bercak darah wanitanya. Kalau nggak ada bercak darahnya juga Itu nggak ada efeknya. Nggak ada tantangan ya, Ya, betul. nggak ada itunya, sensasi. sensasinya, Ya, betul. geriwisnya itu loh. Pernah coba tanya ke dokter mengenai hal ini atau ke psikolog, psikiater? Itu bahkan tidak ada yang bisa jawab. Pernah dicoba? Pernah dicoba, saya konsultasi dengan dokter, namun dokter pun bingung atas penyakit atau obat yang saya dapatkan ini. Obatnya apa ya? Ya ini, saya ambil pakaian dalam wanita, lalu saya hirup. Oke, aku pikir Karena hanya obatnya- itu yang bisa bikin saya tenang. Aku pikir obatnya antidepresan. Pernah coba untuk pakai dikasih obat atau apa? Saya pernah coba tapi itu tidak ada efeknya. Tetap masih terasa Tetap. sinus. Betul. Kamu tahu ini saya gambar apa? Gambar apa Mas Roy? Ya gambar apa kamu lihat ya? Seperti sosok banteng. Genderuwo Genderuwo. sebenarnya. Serem sekali loh. Udah mendarah daging di tubuh Asep dan dia selalu menagih untuk mana nih celana dalamnya lagi nih gitu. Itu yang bikin dia akhirnya nyari terus nyari. Itu yang selalu ada di bisikan saya Mas Roy. Iya. Mana nih udah lama nih, padahal baru lusa kemarin. Gitu. Ya, betul. Kayak dimanipulasi seperti itu jadi kan orang bingung kan. mengaruhi pikirannya ya. Temen-temen kamu udah tahu belum tentang kayak gini? Tidak tahu dan tahu. Kalau tahu pasti dijauhin ya. Iya aneh soalnya. Udah berapa celana dalam yang kamu koleksi? Sudah ada puluhan Mas Roy. Dikoleksi, Ya, disimpan. bahkan saya simpan di kotak. Jadi setelah saya hidup, saya simpan. Dan itu semua bekas, Iya, nggak pernah dicuci. betul. Dalam satu kotak. Iya, Emang nggak jamuran gitu? Mas Bayu bentar. Istri sama sekali nggak tahu kalau Tidak tahu. Mas Asep nyimpen tidak itu. tahu.
Oh my god. Kalau tahu kira-kira gimana tuh? Ya Saya nggak ngerti. aneh lah pasti ditinggalin. Dan kebetulan kotak itu saya bawa, Mas. Hah? Yang isinya dalam bekas. Iya, betul. Karena saya hanya itu obatnya yang bikin saya tenang. Jadi obatnya tuh bukan pakai antidepresan tapi malah pakai itu ya. Pakaian dalam wanita. Pakaian dalam wanita. Ya udah, kalau gitu saya boleh lihat gak kotaknya dan isi-isinya, jeroan-jeroannya? Boleh? Sebenarnya saya Dibawa. lihat kan. Siap. Kamu baru pertama kali dengar gak ini? Ya, aku baru pertama kali dengar Kalau aku udah sering sih, karena kan di negara yang lain. Sempat dengar cuma bukan karena penyakit atau kayak gimana sih. Dia emang suka Emang kebiasaan. emang suka nyolong gitu terus ya gitu dihirup. Mungkin ya tadi kata Koroy bilang fetisme underwear. Tapi berarti ada faktor kejiwaannya juga kali. Ya? Pasti gangguan perilaku kan.